Soal keadaan yang kurang baik-baik saja, Bu. Saat Iya, ini tekanan ekonominya datang dari bertubi-tubi, bukan hanya dari domestik, tapi juga datang dari global, begitu, iya, Bu ya. Nah, hal ini kemudian melit ke arah daya beli masyarakat yang melemah, kemudian juga banyak masyarakat yang lebih ikat pinggang, lebih berhemat, begitu. Ini kemudian tentunya jadi tantangan juga bagi industri transportasi, begitu. iya. Bagaimana Anda menghadapinya, Bu? Memang itu menjadi tantangan ya bagi industri transportasi. Kenapa? Karena biaya operasional juga meningkat, Tinggi, yes. ya biaya operasional meningkat. Kita juga tidak bisa membebankan seluruhnya kepada Konsumen. masyarakat ya, konsumen pengguna jasa, karena kita juga harus melihat seberapa sih kemampuan mereka begitu ya. Kita harus rasional dan kita juga mempelajari ya market ya seperti apa. Tapi di lain pihak kita juga tidak berani melakukan kegiatan operasional secara tidak mengedepankan safety. Ya disitulah namanya kita harus cerdas ya. Dan disitulah memang pentingnya kita tadi duduk bareng dengan pengambil dan pemilik otoritas membuat keputusan policy. Bagaimana tidak hanya pelayanan masyarakat dari sektor pembuat keputusan, tapi juga pelayanan masyarakat oleh pelaku operasional pengusaha ini juga tetap dapat terlaksana begitu. Karena terlepas dari apapun, yang terbesar pelaku usaha ini untuk transportasi dan logistik adalah pihak swasta. Iya. Pihak swasta. Dan menurut saya swasta ini bukan adalah kompetitor dari pemerintah. Kita adalah partner dalam segala hal dengan pemerintah. Waktu saya ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, pada saat itu anggota kami masih sangat besar ya, 1,5 juta waktu itu. Di situ kami sering sekali duduk bareng, banyak kebijakan-kebijakan positif yang bisa dilakukan, yang meningkatkan kapasitas dari pengusahanya, meningkatkan profit dari pengusahanya, dan meningkatkan juga kemampuan dari para pelaku, baik pengemudi, kernet-kernetnya, mekaniknya, jadi seluruh bagian dari struktur, komponen pelaku usaha itu ya kita perhatikan begitu. Karena itu sangat penting untuk apabila kita ingin melakukan efisiensi, terutama pada keadaan saat seperti ini begitu. Oke, baik. Nah, Bu Lerena, tentunya di setiap industri atau setiap sektor ada yang namanya persaingan begitu ya. Tidak terkecuali untuk sektor transportasi ini untuk dari kalau kita lihat begitu ya Bu, ini persaingannya dari moda transportasi lainnya seperti kereta cepat, kemudian juga ada layanan ride hailing. Nah, diferensiasi utama yang ditawarkan oleh Lorena saat ini dengan adanya banyak persaingan seperti apa Bu? Gini, yang namanya persaingan dengan moda lain itu bukan baru sekarang. Dari dahulu itu sudah ada persaingan. Namun tentunya dengan peningkatan layanan yang dilakukan oleh moda-moda lainnya, kita juga harus berbenah diri. Kenapa? Karena tentunya ya mereka juga menawarkan layanan-layanan yang ingin menarik bagaimana pelanggan dari tempat kita itu pindah ke tempat lain. Tapi kita juga mesti ingat, kan banyak lokasi-lokasi itu yang jauh dari stasiun mereka. Banyak juga lokasi-lokasi itu yang jauh dari airport. Nah, jadi itulah yang menjadi target utama kami begitu, yang mereka itu tidak bisa cater, yang mereka itu sulit untuk layani. Jadi memang kita harus cerdas ya, memetakan gitu loh, siapa sih sebenarnya yang paling cocok jadi pelanggan kita begitu. Dan semua orang menurut saya itu ada kok pangsa pasarnya, but you have to be cautious, you have to be wise and smart and diligent enough begitu ya, to understand where is your market gitu. Untuk melihat ya Bu ya, how you di embrace. sini. Dan kita bisa kolaborasi gitu. Saya kadang-kadang pengen duduk bareng juga sama kereta api. Boleh nggak saya juga kita shifting? Ini kita belum melakukan hal seperti itu. Sampai sini Bapak yang pegang, sampai sana saya yang sambung begitu. Sehingga kita tidak bersaing head to head. Kita ini kolaborasi saja begitu. Menjadi perpanjangan tangan. Siapa yang menjadi perpanjangan tangan siapa itu bisa kita lakukan. And why not? It's possible in other country can be done. And why not in Indonesia. Begitu. Oke, baik. Nah, ini menarik juga Bu. Duduk bersama dengan pemerintah untuk berkolaborasi begitu ya. Tadi Anda sudah bilang bahwa bisa nih berkolaborasi dengan kereta api. Nah, sebetulnya di benak Ibu, kolaborasi seperti apa lagi sih yang sepertinya tuh bisa dilakukan loh? Dan di negara lain tadi dilakukan, tapi di Indonesia belum dilakukan nih. Seperti apa Bu? Jadi yang menurut saya tadi yang pertama tentunya mengenai kebijakan ya. Baik, kebijakan, regulasi ya. Regulasi dan insentif. Insentif juga. Karena gini saya lihat kadang-kadang ada perbedaan antara insentif yang diberikan kepada perusahaan milik negara dan perusahaan milik bukan negara gitu. Padahal kan sama-sama rakyat Indonesia. Menurut saya itu di tempat negara lain itu tidak seperti itu. Selama layanan itu dibutuhkan oleh negara tersebut, perlakuannya tetap sama. Selama memang pelaku tersebut itu memiliki
kompetensi, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, dan track record yang baik. Nah itu saya rasa bolehlah diperhatikan hal seperti itu. Yang kedua, menurut saya tentang layanan. Ini sering sekali layanan ini akhirnya yang ini juga memberikan layanan yang sama, ini memberikan layanan yang sama. Akhirnya siapa yang kuat yang bertahan. Kasihan gitu, bukannya saling melengkapi, akhirnya saling mematikan begitu. Dan itu bisa dianalisa sebenarnya, bukan hal yang sulit untuk dianalisa. Karena transportasi ini, tadi saya baru ngobrol dengan tim saya. Ada yang mengatakan transportasi ini adalah old business. Saya bilang ini bukan bisnis kuno. Tapi ini adalah bisnis yang memang dari dahulu kala dan sampai nanti saya rasa sampai kapanpun tetap harus ada. Begitu. Karena apa? Ya dari orang lahir sampai orang berangkat dan kapanpun itu tetap membutuhkan transportasi dan logistik. Tidak bisa dihilangkan begitu. Bukan bisnis zaman dahulu loh. Bisnis ini akan terus ada, malah tergantung ya. Kalau kita ke negara lain, kayak kita sekarang logistik, sudah mulai menggunakan robot kan untuk cari barang. Nggak orang lagi karena lebih mengurangi kesalahan dan tidak ada yang pakai acara sakit kan ya begitu ya. Semuanya tetap on point, on schedule dan mengecilkan jumlah kesalahan begitu. Jadi kembali lagi tadi saya bilang mengenai keberpihakan, mengenai kolaborasinya juga polisinya, insentifnya. Sehingga ya menurut saya ya kita saling melengkapi lah begitu. Kita nggak pernah ada merasa bahwa siapa ini pro siapa atau kita nggak pro ke pemerintah. Menurut saya kita sama-sama ingin bagaimana Indonesia ini di negara kita ini ya kita menjadi pemain unggulan. Jangan sampai nanti karena kita sibuk tidak mendukung satu sama lain, hadirlah pemain dari negara lain yang mereka cerdas dan pintar melihat kelemahan kita. Mereka bilang, wah dia sibuk ya dengan urusan masing-masing. Dan mereka nggak ngerti gimana duduk bareng. Cari celah. Cari celah. There we go, kata mereka gitu. Oke, baik Bu, terakhir dari kami Ibu. Ke depan, seperti apa nih visi Lorena dalam membangun sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan juga ramah lingkungan Bu untuk masyarakat Indonesia? Tentunya pertama-tama kami tetap mengedepankan bagaimana Lorena ini menggunakan fleet-fleet yang up to date ke depannya. Peremajaan ini tetap akan kami dorong. Karena biar bagaimanapun kenyamanan dan safety itu tetap harus diutamakan. Dan kita hitung pasti, kalau ayah saya mengatakan, Bapak Getty Subakti, founder dari Lorena Group, mengatakan bahwa kalah membeli seringkali itu membuat kita menang memakai. Karena in the long run, in the long term, itu kita akan memberikan nilai tambah kepada pengguna jasa kita. Jadi itu tentu ada permajaan. Kedua, memang teknologi tadi tetap harus dikedepankan. Dan tentunya kolaborasi tadi dengan pihak-pihak yang terkait, itu memang harus tetap dikedepankan. Analisa kita harus dijalankan, kepada siapa kita harus bicara, harus kita kerjakan. Hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Yang keempat tentunya kami juga mungkin harus lebih aktif lagi berbicara dengan regulator ya. Untuk bagaimana kita bisa duduk bareng mencari cara-cara yang terbaik untuk transportasi dan logistik di Indonesia ini bisa lebih efisien, efektif. Dan apa yang menjadi harapan pemerintah dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita dukung bersama-sama. Oke, baik.